Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, bagaimana kabar saumnya hari ini? Sudah lebih dari setengah Ramadan kita jalani, mudah-mudahan kita semakin bersemangat ya untuk meniti hari-hari terakhir di bulan Ramadan kali ini. Karena memang luar biasa ya sahabat Salimah, bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia, penuh berkah dan juga penuh hikmah, serta banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan ketika di bulan Ramadan. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu pembelajaran yang sangat penting bagi umat muslim, yaitu tentang kesabaran. Bagaimana hubungannya antara Ramadan dengan pribadi yang sabar. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan tentu tidak lepas dari yang namanya saum. Dan saum secara bahasa artinya adalah menahan. Menahan dari apa? Saum diwajibkan kita untuk bisa menahan dari lapar, dari dahaga, berhubungan suami istri, atau melakukan hal-hal memang tidak berkenan dengan manusia yang lain. Misalnya kita bersilat lidah, kita berkelahi, kita melakukan hal-hal yang memang kurang disukai oleh orang lain, kita tahan diri kita untuk tidak melakukan itu semuanya. Karenanya kemudian dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Karena disinilah kita sebagai manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sejauh mana kita mampu menahan hal-hal yang memang tidak disukai oleh manusia lain dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi disampaikan bahwa as-saumu nisfus sabr. Saum itu adalah setengah dari kesabaran, Masya Allah. Dan hadis yang lain dikatakan bahwa as-sabru nisful iman. Sabar adalah setengah dari keimanan. Jadi Masya Allah, yang namanya saum berarti seperempatnya dari keimanan. Padahal keimanan itu luar biasa besar. Tapi ketika kita mampu melaksanakan saum dengan sepenuh hati dan sebisa yang kita lakukan, kita sudah mendapatkan seperempat dari keimanan kita, Masya Allah. Dan tentu saja banyak sekali jalan yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan kesabaran ini. Tapi saum merupakan salah satu jalan yang mudah bisa kita lakukan, karena setengah dari kesabaran sudah kita dapatkan manakala kita sudah menjalankan saum dengan benar, Masya Allah. Ya, tentu saja selama bulan Ramadan, selama 1 bulan penuh, kita dipaksa untuk hari demi hari menahan diri dari hal-hal yang mungkin kita sukai. Makan adalah hal yang kita sukai, minum adalah hal yang kita sukai, bahkan berbicara, mengobrol, berdiskusi dengan teman-teman, hal yang bersifat keduniawian merupakan hal yang kita sukai. Tapi pada saat ini, pada saat Ramadan, kita diminta untuk menahan itu semua. Kita diharapkan untuk bisa mendapatkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih mulia di bulan Ramadan kali ini. Nah, karenanya yang namanya bulan Ramadan, bulan kesabaran, harus kita pahami bahwa ini memiliki dua sisi. Yang pertama adalah kesabaran dalam hal menahan. Seperti tadi, menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan seterusnya. Tapi yang kedua, sabar juga, saum juga berdimensi pas aktif. Artinya kita melakukan segala sesuatu. Yang pertama adalah menahan tidak melakukan sesuatu, yang kedua adalah menahan dalam melakukan sesuatu. Apa itu? Ketika bulan Ramadan, di samping kita tidak melakukan hal yang dilarang, kita pun memperbanyak kegiatan yang namanya ibadah. Ya, di mana di hari-hari biasanya kita misalnya melakukan tilawah sehari mungkin cuma 1 juz saja. Qiyamul lail seadanya, kadang qiyamul lail, kadang tidak, sholat duha dan yang lain-lain. Tapi ketika di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk sabar. Sabar apa? Sabar menjalankan aktivitas ibadah. Yang tadinya 1 juz misalnya kita lipat gandakan menjadi 2 juz, 3 juz, sehingga kita bisa 2-3 kali khatam di bulan Ramadan. Itu membutuhkan perjuangan tersendiri untuk kita. Kan ketika kita saum artinya kita sedang lemah, sedang lapar, tapi kita dipaksa untuk ibadah lebih luar biasa lagi. Kita sebagai ibu rumah tangga misalnya, kita dipaksa juga untuk bisa bersabar.
Biasanya kita bangun jam berapa? Jam 3:30 untuk kemudian kita sholat malam, sholat subuh dan seterusnya. Tapi ketika di bulan Ramadan, kita diberikan kesabaran untuk apa? Bangun lebih pagi lagi. Yang tadinya 3:30 harus bangun 2:30, harus bangun jam 2. Kenapa? Selain kita sholat malam, selain kita juga baca Al-Quran, kita harus menyiapkan makanan sahur untuk keluarga kita. Ini pun dalam hal kesabaran. Tentunya diawali dengan niat yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi dimensi kesabaran ada dua. Yang pertama adalah pasif, artinya kita menahan tidak melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh agama, oleh Allah, oleh Rasulullah. Dan yang kedua adalah aktif, melaksanakan hal-hal berkali lipat kebaikan di bulan Ramadan ini. Ya, yang tadinya kita sangat sulit untuk mengeluarkan infak, di bulan Ramadan ini kita perbanyak infak. Kita cari orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Itu membutuhkan suatu jihad tersendiri. Dan Allah Maha tahu dengan ini. Allah tahu bahwa ketika seorang muslim harus melaksanakan saum, harus menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan, harus melakukan aktivitas secara berkali-kali lipat dalam hal kebaikan, itu tidak mudah bagi setiap kita. Karena yang kata Allah, Dia akan memberikan balasan yang di luar dari kebiasaan amalan-amalan yang lainnya. Kalau sholat sudah jelas amalannya berapa, ketika berjamaah amalannya berapa, infak berapa amalannya, pahalanya seperti apa. Tapi kalau saum kata Allah, pahalanya ada di sisiku, jadi tidak terbatas. Nah, yang terakhir adalah salah satu kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Az-Zumar. Di akhir surat Az-Zumar ayat 10 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum ghairu hisab. Ya. Artinya apa? Artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar saja yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Ya. Jadi luar biasa. Jadi ini adalah salah satu amal yang bagi Allah luar biasa untuk kita juga. Kita bisa melaksanakan kesabaran dengan pahala yang tak terbatas dari Allah. Mana lagi yang kita inginkan kecuali adalah pahala yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih sabar setelah ini dan menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan pahala yang tak terbatas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.